Hai saudara-saudara, jemaat sekalian yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Pada hari ini kita masuk di dalam ibadah online minggu yang kedua. Kiranya Tuhan memberkati. Hal apa yang membawa dunia secepat ini berubah? Yang sebelumnya tidak pernah kita sangka dan kita tidak pernah menduganya. Apa yang akan terjadi seperti hari ini? Sebagai manusia normal, ya kita normal saja. Kalau kita merasa hati kita was-was, resah, khawatir menghadapi virus yang begitu dahsyat. Sekalipun kecil tidak kelihatan oleh mata, namun membawa dampak yang sangat dahsyat sehingga membawa korban yang begitu banyak. Dampak daripada semua ini kita melihat seluruh sekolah diliburkan sehingga murid-murid harus studi online di rumah. Membuat gereja dan bait suci Tuhan untuk mentaati perintah sementara ditutup sampai waktu yang tidak kita ketahui. Karyawan-karyawan kantor juga diliburkan sebagian. Seolah-olah seluruh aktivitas kita pun jadi berubah mendadak. Membuat manusia lebih nyaman untuk memilih tinggal di rumah saja daripada keluar. Keluar pun kita merasakan kebingungan. Harus pakai masker, takut kesenggol orang. Cepat-cepat kita harus mengambil hand sanitizer untuk kita oleskan pada bagian tubuh yang kesenggol. Duduk pun harus ikut tanda supaya kita berjauhan. Setelah pulang ke rumah, kita harus cepat-cepat membersihkan diri. Hingga harus mandi, cuci rambut, cuci baju, cuci sandal. Pokoknya semuanya serba tidak nyaman. Dalam situasi seperti ini, ada jemaat yang mengatakan kepada saya untuk tidak mengkhotbahkan lagi minggu ini soal-soal corona. Karena merasakan sudah begitu lelah, capek mendengar semua berita-berita itu. Saya katakan oke. Hari ini saya akan mengambil bagian dari kitab Dua Raja-Raja 5. Kita akan melihat bagaimana Allah melakukan sesuatu yang tidak biasa manusia perbuat. Apa yang Allah lakukan? Mungkin kita sudah lupa bahwa Allah yang berkuasa atas langit dan bumi pernah melakukan keajaiban yang luar biasa. Mari saudara-saudariku, kita percaya bahwa hal-hal yang mustahil bagi manusia tetapi mungkin bagi Allah. Saya akan mengajak untuk membaca di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1 hingga ke-5. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya,
Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Saat itu pasti Raja Aram gelisah ketika dia mengetahui bahwa Naaman, seorang panglima kesayangannya, jatuh sakit kusta. Penyakit yang berat pada zaman itu, tidak ada obat. Mungkin kalau zaman ini adalah penyakit kanker, AIDS, atau COVID-19 yang belum ada obat. Tetapi atas saran seorang gadis kecil yang ditawan waktu perang dulu dan dibawa oleh Naaman pulang ke rumahnya sebagai pembantu. Saat di dalam kebingungan, justru gadis kecil Israel ini yang menyarankan untuk mencari seorang nabi di Samaria. Pasti akan menyembuhkan dari penyakit tuannya. Untung istri Naaman seorang yang baik. Dia tidak meremehkan saran daripada gadis Israel itu, daripada budaknya. Tetapi dia memberitahukan kepada suaminya. Untung saja dia bukan seperti istrinya Raja Ahab, Isabel, yang ingin membunuh nabi-nabi Tuhan. Setelah disampaikan pada Raja Aram, maka Raja setuju dan memberikan surat pengantar kepada Raja Aram yang bunyinya, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat memberikan, mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nabi Elisa mengirim pesan kepada Raja Israel, biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Naaman pergi menghadap kepada Elisa dengan berkeretakan kuda, dengan membawa hadiah-hadiah. Tetapi Elisa menyuruh suruhannya untuk menyampaikan pesan. Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau akan menjadi tahir. Tetapi Naaman pergi dengan gusar hati. Dia pikir setidaknya Elisa akan keluar menyambut dia, lalu memanggil nama Tuhan dan menggoyangkan tangannya dan menjamahnya, maka penyakit kustanya akan sembuh. Tapi rupanya kondisi malah berbeda. Nabi Elisa hanya menyuruh Naaman untuk pergi atas pesan
pesuruhnya untuk pergi dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Saya akan membacakannya. Pasal 5 ayat 10 dari 2 Raja-Raja. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Naaman berpikir, bukankah sungai-sungai di Damsyik, ada sungai Abama, sungai Parpar, itu lebih bagus, lebih bersih, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku bisa mandi di sana dan menjadi tahir? Naaman menjadi panas hati dan dia pergi meninggalkan. Untung saja pegawainya berkata, "Bukankah Bapak, bila nabi itu berkata lebih sulit lagi dari perintah yang tadi, Bapak pun akan melakukannya demi untuk kesembuhan penyakit Bapak. Apalagi sekarang perintahnya itu bukan perintah yang berat." Maka turunlah Naaman masuk ke dalam sungai 7 kali. Masuk, muncul kembali. Masuk lagi, muncul kembali. Masuk lagi, muncul kembali. Hingga ke-7 kalinya. Dan dia sembuh. Dia bersih. Dia menjadi tahir daripada kusta. Puji Tuhan. Ayat ke-15 mengatakan, "Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu setelah sampai. Tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.'" Ayat yang ke-17 mengatakan, "Akhirnya berkatalah Naaman, 'Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebagai muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan.'" Saudara-saudari, kita melihat pengakuan daripada Naaman mengatakan bahwa tidak ada Allah lain di bawah langit dan di bumi ini kecuali Allah Israel. Dan dia bersedia untuk tidak lagi mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan Allah Israel. Kita melihat Naaman menjadi percaya, bertobat, dan mengakui segala dosanya bahwa Tuhanlah yang sanggup mengampuni dosa-dosanya. Kita melihat dalam Kejadian di atas, kita belajar, saudaraku, hal yang Tuhan perkenan, hingga terlihat bagaimana Tuhan Allah menyatakan kuasanya. Di ayat ketiga kita melihat, "Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, 'Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.'" Saudara-saudari, kita melihat sebuah iman yang murni, iman yang penuh dengan keyakinan, iman yang begitu berani mengatakan, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Timotius 1 ayat 12. "Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu karena
Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada harinya Tuhan. Demikian saudara-saudariku, iman yang begitu teguh dan begitu yakin dengan pasti bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang sanggup melakukan segalanya. Filipi 4 ayat 13 berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita melihat iman yang murni, yakin bahwa Allah bisa, dan dengan penuh keberanian, tidak takut menyatakan rasa percaya kepada Tuhan. Saudara-saudariku, rasa bangga akan Tuhan Yesus yang kita percaya, rasa penuh keyakinan bahwa Dia dapat. Sudahkah Anda memberitakan kebenaran ini kepada orang-orang seperti gadis Israel sebagai budak di rumah Naaman tadi? Padahal dia hanya orang biasa, orang yang boleh kata sangat hina. Dia seorang budak yang ditawan, jauh daripada orang tuanya, dari kampung halamannya. Tapi imannya, iman yang terlatih, iman yang teruji. Rasa ingin memberitahu bahwa Allah sanggup, karena dia yakin bahwa ada seorang nabi yang dipakai oleh Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan. Saudara-saudariku, demikian dengan Naaman, seorang yang disayangi oleh Raja Aram, yang diperhatikan oleh Allah. Saya melihat dari ayat 1 katakan, sebab oleh Dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan, tentara, sakit kusta. Allah memberikan kemenangan kepada Aram oleh karena Naaman. Allah memperhatikan Naaman. Kita melihat Tuhan memberikan kemenangan. Naaman menjadi percaya, taat pada perintah Nabi Elisa sebagai utusan Allah. Dan alhasil dari semuanya adalah dia mengalami kesembuhan. Secara jasmani, iya. Secara rohani pun, dia selamat. Ayat 19 mengatakan, ayat 19, maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Kalimat ini menyatakan bahwa Naaman selamat. Saudara-saudariku, oleh karena apa? Oleh karena iman, dia diselamatkan. Amin. Hari ini kita uji hati kita. Apakah kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus dapat memelihara apa yang dipercayakannya kepada kita, baik tubuh ini, baik yang di luar tubuh ini? Ayat tadi mengatakan, sebab aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudara-saudariku, kita harus tahu kepada siapa kita percaya. Jangan menjadi salah percaya bahwa Dialah yang maha kuasa. Matius 9 ayat 28 mengatakan, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maka mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Jawab Yesus, jadilah kepadamu menurut imanmu. Biarlah iman kita menjadi nyata. Iman kita bersinar, justru membuat kita semakin dekat dan mencari Tuhan. Selagi Tuhan bisa ditemui, pemazmur mengatakan, kuatkanlah hatimu, tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang telah datang ke dunia ini
untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Dia berkorban, dia disengsarakan hingga kematian di atas Kalvari. Namun Yesus anak Allah, dia bangkit pula pada hari ketiga, membuktikan sebuah bukti kemenangan yang dia lakukan. Kita mempercayai Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Mari saudara-saudariku, di tengah-tengah kondisi yang mencekam ini, justru kita harus bangkit, kita harus bersemangat, kita harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kekuatan kita bukan berasal dari kemampuan kita sendiri, tapi kekuatan kita berasal dari kasih karunia Allah Bapa melewati putranya Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Bapa di dalam surgawi, kami sungguh bersyukur Bapa. Di tengah-tengah suasana yang tidak terduga terpikir ini, kami masih tetap Tuhan boleh mendengarkan sabda-Mu. Sekalipun kami tidak melangkah ke bait Allah oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, kami mentaati. Namun Bapa di dalam surgawi, kerinduan hati daripada jemaat-Mu, kerinduan hati daripada hamba, tidak ada yang bisa menghalangi. Kami boleh beribadah di rumah, kami boleh beribadah di depan TV atau di depan laptop atau di depan handphone. Namun kami yakin Tuhan, dengan kerinduan hati kami, dengan kesungguhan niat hati kami beribadah di hadirat-Mu Tuhan, kami yakin Bapa, Tuhan menerima ibadah kami. Tuhan memberkati setiap firman Tuhan. Kami tahu kepada siapa kami harus percaya dan kepada siapa kami yakin atas firman-Nya. Hanya Engkau saja Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami di tengah-tengah segala ketakutan, kekhawatiran. Kami yakin firman Tuhan menjadi pegangan hidup kami. Kau sekali-kali tidak akan membiarkan kami, bahkan meninggalkan kami Bapa. Tuhan pegang tangan kami, Tuhan pimpin langkah kami, Tuhan lindungi kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan suasana seperti ini segera berlalu. Kiranya semua dampak-dampak yang membuat dunia menjadi resah, membuat dunia menjadi sunyi senyap, segera akan berlalu. Tuhan, pulihkanlah dunia, pulihkanlah Bapa. Ampuni dosa bangsa-bangsa, dosa kami semua Tuhan, agar kami mempunyai kepekaan dan kami boleh mengenal bahwa teguran-teguran suara Tuhan untuk kami lebih mengenal tanda zaman. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah, berkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berseru dan menaikkan doa ini. Amin.